Hari ini saya ingin mengulas tentang resiko hukum mengubah keterangan dalam akta kelahiran anak. Ya, banyak orang yang melakukan perubahan akta kelahiran terhadap anak itu pasca perceraian biasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan subscriber Muhammad Arilau. Hari ini saya ingin mengulas tentang resiko hukum mengubah keterangan dalam akta kelahiran anak ya. Banyak orang yang melakukan perubahan akta kelahiran terhadap anak itu pasca perceraian biasanya ya. Tujuannya beraneka ragam. Mungkin ada yang tujuannya karena anak dikuasai oleh salah satu pihak, sementara akta kelahiran asli dikuasai oleh pihak satunya lagi atau pihak lainnya lagi, ya, pihak ayahnya atau ibunya gitu. Terus pihak yang menguasai anak ini ingin supaya secara administrasi untuk daftar sekolah, untuk apapun niatnya, sekalipun niatnya baik, ya, merubah akta kelahiran dengan cara melawan hukum. Maksudnya dengan cara melawan hukum itu dengan cara merubah tanpa ada dasar ya, tanpa ada putusan pengadilan untuk permohonan, tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, main rubah-rubah aja, mungkin karena diduga kenal pejabat yang berkait yang mengeluarkan akte dan lain-lain. Apakah itu bisa dikenakan pidana? Pertanyaannya itu ya. Resiko hukum merubah keterangan dalam akte. Apabila memang ada pelanggaran, ya, tentunya ada pidananya, rekan-rekan. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) itu diatur. Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ya. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran ya. Apabila ini sudah terjadi, tentunya ada data yang valid, otentik ya. Nah, data itu apabila begitu terjadi perceraian, pihak yang menguasai anak merubah, misalkan contoh merubah nama, tapi tidak melalui proses pengadilan, permohonan perubahan catatan pinggir di akte kelahiran, apakah itu bisa dipidana? Tentunya bisa, ya. Jadi pasal berapa yang bisa dikenakan pidana tersebut? Tentunya ada pertanyaan seperti itu ya. Di pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ya, ayat 1, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun ya. Ayat 2-nya diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Selain itu, perbuatan yang dimaksud tersebut bisa dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan ya, pasal 93 Undang-Undang Adminduk yang menyatakan setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ya.
Jadi itu rekan-rekan, ada dua pasal. Pasal 93 Undang-Undang Adminduk dan pasal 266 KUHP itu bisa untuk menjerat siapapun yang merubah akte kelahiran terhadap anak pasca perceraian, walaupun tujuannya untuk kepentingan sekolah dan lain-lain. Jadi untuk merubah yang namanya akte kelahiran itu termasuk akte otentik, ya, di mana isinya itu harus valid. Kalaupun ada perubahan harus persetujuan pengadilan, ya, dan pengadilan itu harus memeriksa lengkap. Artinya walaupun orang tuanya sudah bercerai, ayah dan ibunya harus hadir di pengadilan itu untuk turut diperiksa. Semoga ini bermanfaat. Jangan lakukan hal-hal bodoh, ya, hanya walaupun niatnya baik, ya, jangan lakukan hal-hal bodoh walaupun niatnya baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.